share. Jangan lupa juga nanti kalau komentar jangan rusuh ya, komen-komen yang positif untuk membangun channel ini lebih berkembang lagi. Oke, hari ini temanya apa? Kita mau cerita tentang apa nih? Loh, katamu tadi mau cerita tentang horor. Oh Iya, kan hari ini kita temanya horor. Setiap hari apa sih kita horor? Jam 12:30 aku tuh kebangun. Pas kebangun itu ngerasa kayak kok perasaanku anget banget, padahal tadi itu dingin banget. Ini cerita tentang yang rumah lu yang angker itu bukan sih? iya. Lu juga pernah nginep kan? Iya, serem abis sumpah. Demi apa gila. Lu nggak ngomong ya kalau di situ ada temen-temen lu yang nggak kelihatan, terus lu nyuruh gue nginep di situ. Awalnya sih cuman ya sekedar kenal doang gitu kan. Sekedar kenal. Lama-lama dianya jadi pengen PDKT gitu. Anjay. Lu jahat banget sumpah. Masa nih ya gue tidur di tempat lu itu kayak rasanya nggak nyaman banget sumpah. Oh ya, daripada kita basa-basi kan. Daripada kita basa-basi, mendingan lu cerita deh. Itu rumah lu kapan nempatinya? Terus udah lama di sana tuh udah berapa lama gitu kan? Terus ada cerita horor-horor apa nih? Coba dong cerita. Oke, jadi gini. Gue itu kan awalnya dulu tinggal di Jakarta ya kan. Pindah ke Surabaya itu baru sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan itu pas papa itu dipindahin tugas ke sini ya kan. Awalnya tuh cuman mama, papa sama ade yang kesini karena posisinya waktu itu masih kuliah di Bogor kan. Jadi belakangan gitu, dan abis kuliah pun sempet kerja dulu di Jakarta, jadi nggak langsung stay di sini. Memang sih beberapa kali itu nginep di sini, pulang ke sini ke Surabaya, cuman nggak stay yang sampai lama gitu kan. Nah oke. Jadi 5 tahun yang lalu nih ya, 5 tahun yang lalu itu kan nempatin rumah yang sekarang itu, di kamar itu memang kamar aku sama ade ya kan, itu bersebelahan ya kan. Terus udah gitu awalnya tuh papa suruh milih mau kamar yang sebelah mana, kanan atau yang kiri ya kan, karena kan di atas itu cuma ada 2 kamar, terus sama apa ya, kayak semacam bukan ruang tamu sih, jadi kayak ruangan biasa aja gitu, jadi kayak buat taruh TV dan lain-lain kan, maksudnya cuma jadi kayak tempat jalan. Awalnya tuh dulu itu pas masih skripsi sih, masih skripsi itu sempat dibawa pulang kan sama mama, sempat diomongin kalau pusing masalah skripsi pulang aja dulu ke Surabaya katanya gitu kan. Memang waktu itu kan posisinya stres ya, stres banget, akhirnya semua ditinggalin dulu, pulang ke Surabaya, terus tidur di kamar atas. Aku pilih itu kamar yang sebelah kiri. Oh, jadi rumah lo itu ada tingkat gitu maksudnya? Jadi tingkat 2. Terus di atas itu memang yang tadi dibilang cuma ada 2 kamar, kanan sama kiri, terus kayak lorong gitu buat kayak naruh TV dan meja dan lain-lain lah gitu, hiasan-hiasan gitu doang sih. Nah itu awalnya itu memang aku kan pilih kamar yang sebelah kiri karena yang sebelah kanan itu langsung deket sama tangga ya kan. Aku tuh mikirnya kalau ini langsung berpikiran horor karena memang dari dulu aku tuh sering banget diganggu sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi lo bisa ngerasain gitu atau gimana? Ya kalau dibilang punya indera keenam gue nggak tahu sih, cuman memang dari kecil itu sering digangguin hal kayak gitu, sering diliatin, terus sering digangguin juga gitu. Kasian banget hidup gue ya kayaknya. Kalau digangguin sama cowok sih enak ya kan, gak godain lagi. Ini digodain sama hantu. Itu hantu tahu kalau lu cantik, berarti lu tipe-tipe mereka berarti. Cantiknya kualitas hantu itu sebagaimana ya? Oh gitu. Bingung kan. Oke, next. Terus udah gitu, ini hari pertama. Hari pertama tidur tuh di kamar atas kan. Memang kan adik itu kan dulu kan kuliah, terus pulangnya sering malam gitu kan, karena memang
ya namanya anak muda suka nongkrong gitu kan. Terus dia tuh sering pulang malam banget, kadang jam 12, jam 1 itu baru pulang. Berarti kan otomatis aku tuh di atas sendirian. Memang sih kalau tidur itu kan sekitar jam 10. Di rumah itu membiasakan kalau misalnya mau tidur baru ke kamar masing-masing, tapi sebelum tidur ngumpul dulu sama mama sama papa. Nah, jam 10, ini hari pertama jam 10 naik tuh ke atas, tidur di atas sendirian. Sebenarnya dari awal aku pindah itu kan emang nggak nemenin mama sama papa pindahan kan, nggak nemenin mama sama papa pindahan. Jadi aku tuh hari pertama kali kesana itu pas yang hari pertama itu yang jadi lu nggak tahu sebelumnya kalau rumah yang bakal lu tempatin tuh ya rumah yang itu? Nggak tahu sama sekali. Terus tidur. Nah, awalnya itu tidur di lorong yang dibilang tadi. Itu tuh kayak ada, maksudnya malam tuh kayak ada yang apa ya, kayak ada orang lewat tapi gak jelas gitu loh yang lewat itu apa gitu loh. Soalnya kan kalau tidur kan pintu kamar selalu dibuka kan. Jadi dipikir kan si Ade kan, Ade, ternyata bukan ya kan. Itu hari pertama ya kan. Terus mikir, wah nggak enak nih. Terus perasaan tuh juga udah nggak enak. Terus udahlah nyoba, maksudnya buat tidur, tidur lah gitu kan. Terus udah gitu tidur udah nih. Hari kedua, ketiga itu nggak berani, maksudnya bener-bener nggak berani tidur di atas karena posisinya feeling itu udah nggak enak ya kan. Karena di feeling, di perasaan itu gue tahu itu yang tempatin di situ itu cewek, rambutnya panjang, pakai baju warna hitam. Sebenarnya sih mukanya dibilang serem sih enggak ya, gue pernah lihat sendiri, maksudnya mukanya sih dibilang serem sih enggak, cuman apa ya, dia itu kesini mencoba beberapa kali masuk ke dalam badan gitu loh. Jadi kayak mencoba beberapa kali masuk ke dalam badan. Hari kedua ketiga nggak berani naik. Terus papa nanya, kenapa kok nggak berani naik gitu kan. Terus udah gitu nggak apa. Nah dari situ sebenarnya papa tuh udah feeling sih, papa itu udah feeling kalau misalnya apa sih, kalau aku udah nggak mau gitu, maksudnya nggak mau naik ke kamar atau ke suatu tempat, berarti ada sesuatu gitu. Memang dari dulu kayak gitu. Terus udah gitu aku kan di situ cuma seminggu di rumah, langsung balik lagi kan ke Bogor kan. Balik lagi ke Bogor. Terus udah gitu ada kali sekitar setengah tahunan itu baru balik lagi ke Surabaya karena posisinya waktu memang tempat kerja di Jakarta juga kan. Ada kali setengah tahunan waktu itu kerja di Jakarta 3 bulan, terus masalah skripsi dan lain-lain selesai, wisuda itu ya ada kali setengah tahunan lewat, kurang lebih lah segitulah ya. Pas balik, nah pas bener-bener ini momen pentingnya ya, dia mulai nampakin diri, bener-bener nampakin diri itu pas aku tuh bener-bener stay di rumah itu. Anjay, serem banget. Bener-bener stay. Memang mungkin si penghuni rumah itu mungkin ngerasa keganggu karena ade itu suka main game sampai tengah malam di kamarnya sambil teriak-teriak itu. Pokoknya sambil teriak-teriak, namanya orang main game gimana sih kan, sering teriak-teriak itu. Jangankan mereka hal yang nggak kelihatan, aku aja ngerasa keganggu gitu loh ya kan. Benar. Itu terus pokoknya dari situ mulai hari maksudnya hari pertama tinggal lancar karena si Ade memang pulangnya ini. Hari kedua, ketiga, keempat, nah setelah itu pokoknya seterusnya entah hari keberapa aku sempat sakit, tidurlah di atas kan. Memang biasa kalau sakit itu aku tidur sama mama sama papa. Tapi ini ketika tidur aku tidur tuh sendiri. Terus udah gitu di atas sendiri. Dan ketika tidur sendiri itu dia masuk ke dalam kamar, ada di samping aku, benar-benar di samping aku, berdiri di samping aku. Aku berusaha, maksudnya nggak gimana ya, maksudnya ya udahlah, aku udah biasa ngeliat hal kayak gitu kan. Berdiri di samping aku, tapi
hal yang parahnya itu, dia itu mencoba untuk masuk ke badan aku beberapa kali. Akhirnya saking memang kondisiku tuh udah lemah banget, aku tuh sambil kayak gini jalan di sampai ke kamar gini, di tangga aku sampai gini, terus di bawah sampai turun sampai tangga lantai bawah aku langsung gini, wah kayak gitu. Saking terus papaku langsung lari dari kamar. Kenapa kak? Ada yang mau masuk badan. Dari situ itu hal pertama yang maksudnya menurut aku dia benar-benar udah bukan hanya sekedar ngeganggu lagi. Bukan hanya sekedar ngeganggu lagi. Terus beberapa kali pernah waktu itu temannya Ade juga datang kan ke rumah. Nah katanya itu kata teman adikku, dia tuh kayak punya ilmu gitu kan, jadi kayak punya ilmu sendiri, kayak nyari ilmu sendiri gitu loh. Nggak ngerti gimana. Aku lagi duduk di bawah, lagi duduk di ruang tamu. Biasanya kan dia di atas, nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah sama sekali turun ke bawah. Nah semenjak temannya si Ade ini naik ke atas, dia kan naik ke kamar, naik ke atas, dia tiba-tiba si hantunya ini turun ke bawah dengan wajah pucat di ruang tamu sambil duduk gini, terus ngeliat ke aku langsung shit, dia ke bawah. Biasanya dia tuh nggak pernah ke bawah, dia tuh selalu ada di atas, nggak pernah turun ke bawah. Semenjak saat itu dia itu sering bolak-balik naik turun. Jadi setiap jam 12 jam 1-an dia itu selalu turun ke ruang tamu, duduk di kursi di sofa. Dari semenjak kejadian itu. Sumpah ini serem banget loh. Terus pernah posisinya waktu itu, nih kejadian beda lagi. Posisinya waktu itu mau lebaran nih. Yang namanya lebaran kan kita semangat tuh ngitungin duit, masukin ke dalam amplop gitu kan. Benar. Dan aku sama mama lagi ngitungin duit, masukin duit ke dalam amplop, dia duduk di atas sofa. Aku kan duduk ngebelakangin sofa gini kan, ini sofa. Terus ini kayak ngebelakangin sofa gimana sih gitu kan. Kayak hadap-hadapan sama sofa lah gitu. Dia berdiri di depan sofa gini, ini dia. Terus ini aku. Kayak tatap-tatapan. Aku langsung nunduk, aku cuma bisa lihat kakinya. Oh damn, dia berani ganggu aku sampai segitunya. Anjay. Terus gimana? Kalau dari cerita si Ade sih, dia juga pernah sesekali digangguin, tapi mungkin dia nggak separah aku ya. Tapi kamu lebih ekstrim ya, maksudnya gini, kenapa kok dia itu kayak mencoba buat masukin tubuh kamu ya kan? Kalau mau ganggu aja, nggak usah sampai segitunya nggak itu sih yang maksudnya yang bikin aku tuh rada gimana gitu. Dia kuat banget menurut aku, kuat banget energinya. Biasanya yang kayak gitu tuh cuman ganggu, tapi mungkin karena posisinya dia tahu posisi waktu itu aku lagi sakit dan kondisi badan kan pasti lemah dong. Lemah Kalau kita banget lagi dia, sakit, benar-benar. dia tuh berusaha benar-benar masuk. Oke lah kalau dia cuma ngegangguin kayak biasa doang, nggak akan, maksudnya aku juga nggak akan yang gimana banget. Tapi ini posisinya dia itu mau masuk ke badan kita, masuk ke badan kita. Masuk badan aku, sorry mau masuk ke badan aku, berarti dia energinya kuat banget. Dulu kan juga pernah nginep kan di rumah, itu gimana? Perlu banget ya dijelasin ya, sumpah itu serem banget. Harus banget. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan kalau nggak salah kamu kan pergi ke luar kota tuh, ya kan? Terus kan kamu minta aku untuk nemenin kamu di rumah karena kamu sendirian. Aku tahu lah kamu orangnya penakut ya kan. Bukan penakut lagi, kamar mana yang minta temenin. Astaga segitunya. Udah gitu kan, waktu itu kan dari awal aku masuk ke rumah kamu, itu aku kayak rasa aku gak enak banget ya hawanya gitu kan. Kayak aku tuh kayak mau duduk aja di kursi, nggak mau duduk yang di sofa yang di depan TV itu loh. Kan ada kayak apa namanya, tempat tidur gitu kan di situ, kayak kasur buat ya, di ruang tamu. Memang emang disediain di situ ya. Memang sengaja sih, soalnya
Mama itu kalau nonton, padahal di kamar ada TV, tapi kalau nonton dia tuh seneng di ruang tengah bareng-bareng berempat kita dempet-dempetan. Ya kaum rebahan berarti ya. Udah gitu kan waktu itu kan kita kan sholat maghrib kan waktu itu kan minta gantian, aku juga minta temenin kamu ke belakang juga ke kamar mandi kan, karena nggak tahu ya hawa di situ tuh kayak gimana ya, kayak serem, udah gelap kan, jadi tetangga tuh toilet tamu kan sama kamar mandi, kayak ya ampun ini serem banget sumpah, ntar kalau punya gua nginep di sini gimana gitu kan. Terus habis itu habis selesai sholat maghrib ke sholat isya itu masih fine aja di situ tuh, kayak kita kan lagi makan bareng juga ya kan. Udah gitu sampai situ aku kayak gini ngerasa kok perasaanku malah lebih nggak enak ya. Akhirnya kan aku waktu itu kan baca Quran, waktu itu kan aku lagi ngaji kayaknya surah Yasin seingatku kan. Udah gitu udah aja nggak apa-apa, tapi hatiku tuh ngerasa kayak nggak enak banget gitu kan. Pas malam itu sekitar jam 10 malam lu bilang kayak aku tidur ya, ngantuk, kamu bilang gitu kan. Aku bilang ih jangan dulu, aku belum ngantuk banget nih, aku gitu, mana sendirian kan gak enak banget, gak ada temennya kan. Nggak apa-apa udah TV-nya nyalain aja gitu kata kan, kamu nonton TV aja nggak apa-apa katamu gitu kan. Tapi aku nggak enak ya, soalnya nonton TV sendirian di belakang gelap, di depan gelap kamu matiin, cuman ada di depan itu doang yang dinyalain. Jadi kan kayak ngerasa kalau dia tidur gue nggak tidur, gue ngapain gitu loh, kayak serem banget gitu, udah serem kan. Terus aku tidur, terus aku tidur beberapa menit itu aku langsung tidur karena aku megang HP dulu, nelfon mamiku dulu kan. Habis itu sekitar jam berapa ya, jam 12:30 aku tuh kebangun. Pas kebangun itu ngerasa kayak kok perasaanku anget banget, padahal tadi itu dingin banget kan, kamu pakai blower nggak sih gitu kan, jadi kayak dingin gitu. Terus kayak ngerasa ya ampun ini kenapa ya. Aku bangun, soalnya panas kan, hawanya kayak tiba-tiba panas gitu. Bangun, duduk. Pas duduk itu aku ngeliatin ke kanan. Ini anak bener dah kayak mayat hidup. Tidurnya buset gak gerak sama sekali dari awal dia tidur sampai aku bangun jam 12:30 tidurnya tuh sama gitu loh. Terus habis itu aku bangun, aku ngeliatin kayak sekeliling gitu kan, sekeliling rumah. Kok apa ya begitu kan, ke kanan, ke kiri, terus tuh ke belakang tuh kan sofa tuh di belakang tuh. Tahu nggak dia tuh duduk. Dia tuh duduk, sumpah itu dia duduknya itu kayak gini loh, kayak orang kemayu gitu loh. Terus dia pakai baju hitam gitu, terus dia kayak cantik. Nunduk gak dia? Ini nunduk, tapi dia tuh cantik sebenarnya. Aku sempat ngeliat gitu, oh dia cantik gitu kan. Terus dia kayak noleh gitu kan, noleh gitu, langsung kayak ngehem aku gitu, gitu kan. Kayak aku langsung tiba-tiba langsung kayak oh my god, aku langsung merinding banget kan, langsung aku langsung tidur lagi gitu, mau bangunin kamu tapi aku takut kamu nanti nggak bangun. Makanya kalau misalnya dibangunin pun gue nggak mau nemenin. Sialan lu, bener-bener lu temen rese lu, gila. Jadi dia itu guys nggak pernah bilang kalau rumahnya itu ada hantunya yang serem kayak gitu. Dia tuh Ya ganggu gila aja kalau banget misalnya, tuh. bayangin kalau misalnya gue cerita nih, mana ada dia mau nginep di rumah. Kan sialan ya, dia tuh kayak ngorbanin gitu loh, ngorbanin temennya buat dia tidur nyenyak, kan nggak make sense banget gitu loh guys. biar orang itu merasakan apa yang harus aku rasakan. Dan yang perlu kalian tahu sebenarnya antara aku sama Yesi ini, kita dua-duanya bisa merasakan dan bisa tahu. Cuman bedanya kalau aku itu sebenarnya dari dulu memang gampang untuk dimasukin gitu. Cuman memang belum pernah sih dimasukin. Cuman dari dulu ada beberapa kali yang masuk gitu. Serem banget ya lu ya. Kok perasaan hidup lu gitu-gitu banget ya, segitu Kalau ya. ada laki-laki yang mau masuk ke hidup, Please guys, ini horor ya. Cut horor. Dari semenjak yang kejadian itu, aku nggak pernah lagi nginep di rumah dia, walaupun dia nyuruh aku sama emak-emaknya nyuruh gue, aku nggak mau banget sumpah. Sumpah, itu serem banget sih. Dia tuh cantik, cuman serem gitu loh, kayak pakainya hitam gitu. dia kayaknya memang penunggu lama sih di situ, penunggu lama. Soalnya dari awal di situ dia tuh cuman kayak lewat gitu dong tanpa mau nampakin dirinya. Jadi tapi kesini dia tuh sering banget nampakin dirinya, kayak bener-bener dia tuh pengen ditemenin gitu loh. Oh, ya udah lu temenin aja lah. Kan lu katanya teman setia, masa nggak mau nemenin sih? Temenan sama yang kayak gitu juga. Kelas.
Ya gitu, pokoknya yang serem banget di rumah dia itu yang cewek itu sih. Cuman kalau yang lain sih aku nggak pernah lihat ya. Mudahan aja nggak pernah lihat yang itu, yang lain maksudnya. Satu itu doang sih, memang penunggunya satu, dan memang auranya kuat banget, dan kayaknya dia itu penunggu lama, makanya auranya dia tuh kuat banget, kuat Serem banget. ya. Emang dulu lu nggak pernah nyari tahu gitu rumah itu kenapa atau siapa yang sebelumnya nempatin atau gimana, lu nggak pernah cari tahu gitu? Nggak mau tahu juga, toh bukan gue yang beli. Ya juga sih, tapi kan lo yang nempatin. Gimana sih emang ini astaga. Pas gue di situ udah ada rumahnya ya kan, udah Oh, ditempatin. jadi rumah itu udah dibangun duluan. Itu udah kayak rumah Itu jadi gitu, rumah bukan jadi dari gitu, udah bukan dari rumah. awal kamu tanah terus kamu bangun. Enggak, jadi itu tuh dulu tuh sebenarnya. Oh iya, Mak. Kamu nggak ada cari tahu gitu kayak rumah itu tuh sebelumnya ditempati sama siapa, terus kayak ya pokoknya riwayat dari rumah itulah. Masa kamu nggak tahu sih? Kan papamu yang beli. Dari awal tempatin juga kan itu rumah udah langsung ada, tinggal tempatin, tinggal make, ya kan. Oh, jadi dulu tuh kamu beli itu nggak dalam bentuk bidang tanah gitu langsung dibangun-bangun gitu? Enggak sih, udah jadi rumah. gitu. Soalnya komplek kali ya, makanya dia kayak udah disediain gitu nggak sih? Enggak, jadi tuh sebenarnya rumah itu tuh tadinya itu rumah sama rumah yang sebelah sama yang tetangga ini itu tuh tadinya satu rumah. Memang tadinya pisah rumah, terus dibeli sama orang, terus rumahnya jadi satu, terus abis itu sama dia dipisah lagi, dijual lagi masing-masing ke orang. Jadi itu rumah udah beberapa kali renovasi, dan kita yang terakhir dari, kalau kata lingkungan situ sih nggak ada masalah apa-apa ya, masalah rumah itu juga. Soalnya di daerah situ nggak ada yang gimana sih. Memang sih yang namanya di mana-mana pasti ada penunggunya gitu kan. Cuman kan mengganggu banget atau enggaknya sih. Iya, betul juga sih, benar juga. Masuk akal sih sebenarnya kalau kayak gitu nggak sih? Tapi lu selama ini tuh kayak sekarang ya itu kan kamu kan dulu kan ceritanya kan yang dulu kayak pertama kali kamu apa namanya dateng, terus habis itu kamu stay di sana udah berapa lama? Kalau yang sekarang tuh gimana? Masih ganggu juga apa gimana? Karena sekarang itu lebih banyak tidur di bawah sih ya, maksudnya ya jarang naik ya sekarang. Soalnya pertama si Ade juga kan kerjanya kan luar kota ya kan, jadi suka tidur sama di kamar mama aja sih. Kan kamu bilang itu hantu naik turun, emang dia nggak pernah turun? Akhir-akhir ini nggak pernah lihat dia turun lagi, nggak pernah, nggak tahu ya karena memang keberadaannya yang gimana, tapi memang nggak pernah lihat lagi, auranya nggak ada, keberadaannya nggak ada, nggak pernah lihat dia turun lagi, ngegangguin lagi pun nggak pernah. Tapi di dalam kan di rumah lu kan ada 4 orang ya, termasuk kamu, adekmu, orang tuamu. Mereka tuh pernah nggak sih kayak diganggu gitu? Kayak hal yang sama kayak kamu kan Kalau satu rumah ya? Kalau mama sama papa sih nggak pernah, cuman kalau adik, aku pernah cerita sih, aku kayak gini-gini kan selalu cerita sama orang rumah. Kalau adik itu pernah beberapa kali digangguin juga, cuman hanya kayak sekedar digangguin kayak diketok-ketok dinding atau apa. Cuman kalau untuk kayak digangguin sampai kayak aku sampai kayak gitu enggak sih, soalnya adik kan juga nggak bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Aku sih sebenarnya juga nggak setiap ini bisa lihat, cuman kadang beberapa kali kalau misalnya memang lagi ketepaan apes atau energinya kuat banget, Ya, kayak gitu ya, gitu lihat, loh. ya. Jadi nggak setiap saat juga sih, bro. Tapi kalau kamu cerita-cerita kayak gitu sama orang tuamu tuh mereka tuh percaya nggak sih? Kalau dari mama sama papa sih percaya aja ya, soalnya memang dari kecil itu sering banget digangguin dari kecil banget gitu. Awalnya kayak gitu tuh dari pas dulu tinggal di Jakarta sih, udah kayak gitu dari umur 4 tahunan. Aku sih yang berasanya banget ya, baru sadar itu umur 4 tahun. Itu tuh dulu di rumah yang di Jakarta itu ngelihat sosok perempuan pakai baju pengantin masuk ke dalam kamar aku sama adikku, dan mukanya tuh hancur banget.
itu nanti akan kita ceritain di Episode lain ya. episode berikutnya. Bikin penasaran dulu. Iya benar. Ini kan lagi apa ya? Ini kan episodenya kan emang lagi Ceritain tentang kamu. rumah yang Iya, di benar. Surabaya gitu. Nanti minggu depan atau episode selanjutnya nyeritain tentang rumah yang di Jakarta. Begitu. Betul. Ya udah, apalagi ya gue tanya ya? Gue bingung nanya apa? Tanya apa ya? Kok nggak ada pertanyaan buat gue gitu? Selama mau nanya sih, penasaran sebenarnya ya. Pas kemarin nginep di rumah itu, maksudnya dia itu sempat maksudnya ngajak apa atau apa gitu. Kalau ke aku sih dia cuman kayak sempat mau masuk aja sih, tapi kalau ke yang lain memang kan kalau ke ade, mama sama papa nggak pernah ganggu ya kan. Ade ganggu, cuman dia cuman hanya sekedar main-main doang. Kalau kamu sebagai orang yang maksudnya pernah lihat dia dan dilihatin sosoknya dia, itu gimana gitu loh, dia pernah ngajak kemana atau apa gitu? Kalau ngajak sih untungnya enggak ya. Jadi pas waktu tidur itu, pas bangun emang dia ada di sofa ya kan. Kayak ya udah, kayak dia tuh nunjukin dia duduk di situ. Terus habis itu dia cuma senyum gitu doang, dan dia cuma gitu doang, dan itu bikin aku serem banget. Ekspresinya waktu itu Datar sih, nggak ada ya, senyum tapi datar gimana sih? Gitu loh, kayak gitu loh. Sama sih? Gitu. Oh my god. kalau di Lu pernah nggak sih disenyum dia? Gak pernah sih, soalnya setiap kali ketemu sama dia itu apa ya, rambutnya itu nutupin muka, nggak pernah lihat muka dia. Maksudnya pernah lihat mukanya tuh kayak segini Separuh doang gitu ya. Ya dibilang serem sih enggak, soalnya separuh doang ya kan, rambutnya panjang ke bawah gitu. Itu ngeri. Lu pernah lihat jenglot kagak? Lu jenglot itu rambut semua, lu nggak takut? Kalau jenglot kan minum darah, kalau Oh, iya. enggak Kan serem rambut bro. kalau ini Iya kan? makan hati. Emangnya dia nggak lebih colong? Ya bisa jadi kayak ini loh, di drama yang Udah, lu pasti mikirin drama Korea lagi nih. Ya Allah. Terus gimana ya? Kamu nextnya mau pindah dari rumah itu atau masih stay untuk beberapa tahun ke depan? kayaknya sih tetap masih stay aja ya, nggak ada masalah juga, atau akhir-akhir ini juga nggak pernah diganggu sih sama dia. Coba. Ini bisa di-cut kan nanti? Bisa kok. Bisa. Aku mau persiapan. Kamu tadi terakhir nanya yang rumah. Nanya yang bangunan dulu. Kamu nggak nyari tahu apa yang bangunan itu tuh kenapa, terus gimana tuh? Ya. Malah yang bikin video ada suara mulu. Ya sirsaknya bau dan bau. Bau. Iya nggak sih? Iya bau, karena kan nyuci. Aku tak cuci tangan. Enggak, dia tuh baunya tuh di sininya. Enggak di sisanya, plastiknya bau. Jangan-jangan bekas kali. Kamu nggak ini kalau itu rumah awalnya gimana? Oh ya. Oke, karena tuh set. Udah ya. Sekarang. Lagi. Jadi kebanyakan gaya. Mak, ini serem, Mak. Kayak mana cara ngomongnya? Oh ya. Udah belum? Udah. Jangan pakai banyak gaya. Udah. Thank you. Thank you banget, guys. Semuanya yang udah nonton vlog pertama kita. Mudahan kalian suka sama video ini. Terus jangan lupa juga itu lonceng dinyalain biar kalian bisa mantengin channel kita. Jangan lupa juga buat nonton video-video yang lain.
mudahan bermanfaat buat kalian. Biar kita tambah semangat juga bikin video dan menyenangkan hati kalian. Iya, ditunggu ya vlognya. Bye, annyeong.